Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Kembali lagi di channel Hayati Nur Hayati. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Mimin kembali akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Pulau Lombok. Pulau Lombok terkenal memiliki beberapa destinasi wisata yang indah. Satu di antaranya adalah Gunung Rinjani. Rinjani merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Pulau Lombok. Menjadi salah satu primadona destinasi wisata buat para pecinta ketinggian. Setiap orang yang pernah datang mengunjunginya pasti akan menyatakan kerinduan kembali untuk menaikinya. Hanya menyajikan pemandangan alam yang indah, namun juga menyimpan misteri yang masih tetap dipercaya oleh masyarakat Lombok untuk para pendaki. Penasaran akan kisahnya? Simak videonya sampai selesai dan mari kita merinding bersama-sama. Kisah ini diceritakan oleh seorang anak muda bernama Angga. Pemuda ini berusia sekitar 18 tahun. Kejadiannya terjadi pada tahun 2023, di mana dia dan kawan-kawannya hendak melakukan pendakian menuju Gunung Rinjani. Sebelum memulai pendakian, tentunya Angga meminta izin dulu kepada mamanya, di mana saat itu mamanya awal tidak mau memberikan izin karena kekhawatirannya kepada anaknya. Kebetulan saat itu hujan sering mengguyur wilayah di sekitaran Lombok. Jadi menurut beliau, kalau terjadi hujan terus-menerus tentunya akan menyebabkan jalanan yang akan ditempuh anaknya akan jadi licin, sehingga tentu akan membahayakan bagi para pendaki. Namun dengan sedikit memaksa, akhirnya Angga pun mendapatkan izin dari mamanya. Mamanya pun mengizinkan dengan agak terpaksa lah. Pada hari yang telah ditentukan, Angga pun bersama para rombongan yang berjumlah sekitar 11 orang memulai perjalanan dan akhirnya mereka pun mendaki Gunung Rinjani. Pada awalnya kegiatan ini berjalan dengan lancar-lancar saja tanpa hambatan sehingga mereka mencapai puncak pun dengan lancar. Sampai pada akhirnya rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk menuruni Gunung Rinjani. Pada saat mereka tiba di Danau Segar Anak, mereka pun mendirikan tenda untuk bermalam di sana. Dan di sanalah mulai terjadi berbagai macam gangguan. Berawal dari gangguan pertama yang terjadi karena salah satu dari rombongan yang bernama, sebut saja namanya Wanda, dia ingin mandi di Danau Segara Anak. Padahal kondisinya saat itu dia sedang datang bulan. Teman-temannya sudah berusaha untuk menghalanginya, mengingatkannya supaya dia tidak melakukan hal tersebut. Karena itu tentunya merupakan pantangan untuk seorang perempuan yang sedang datang bulan untuk mandi di sana. Namun Nanda bersikeras untuk mandi di sana, di danau tersebut. Akhirnya dia pun mandi. Nah, untuk informasi ya, Nanda itu menyembunyikan kondisinya yang sedang datang bulan sejak dia mulai pendakian. Nah, dia baru diketahui oleh teman-temannya itu ketika dia sudah berada di pertengahan pendakian. Karena itu mau tidak mau ya mereka tetap membiarkan si Wanda ini ikut untuk mendaki sampai puncak. Nah, ketika Wanda itu mandi, tanpa dia sadari, air di sekitar tempat dia mandi itu berubah warna menjadi hitam. Dan itu disadari oleh teman-temannya, beberapa teman-temannya, antara lain Angga juga termasuk di sana. Tapi ya mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, cuma keheranan saja melihatnya. Nah, dan akhirnya Wanda pun selesai mandi. Nah, setelah Wanda meninggalkan air yang hitam tadi yang mengelilingi dia itu agak beriak-riak begitu. Pada malam harinya, Nanda pun mulai mendapatkan gangguan. Ketika dia berada di dalam tenda, tiba-tiba mukanya berubah menjadi pucat pasi. Dan teman-temannya yang melihatnya itu ya agak panik melihat kondisinya. Nah,
Di tempat yang lain, keadaan yang lain, ada seorang kawannya lagi yang bernama Awan, seorang pemuda yang agak skeptis dengan hal-hal mistis berupa pantangan-pantangan di daerah gunung yang tidak boleh dilakukan, yang sudah dikasih tahu lah oleh Kuncen dan beberapa temannya yang sudah pernah mengikuti pendakian. Dia itu seperti tidak percaya dan dia malah melakukan hal-hal tersebut. Salah satunya adalah dengan melanggar peraturan tidak boleh buang air kecil sembarangan, dan dia melakukannya benar karena dia merasa ya udahlah itu hal yang mungkin tidak masuk akal. Jadi ya dia pun melakukan hal tersebut. Kemudian hal kedua yang dia lakukan, dan ini adalah sesuatu yang agak ekstrim dampaknya, yaitu ketika dia hendak buang air besar, di mana dia menghadap ke Danau Sekar Anak. Padahal itu adalah pantangan yang lumayan berat ya. Saat itu dia benar-benar melakukannya. Nah, malam itu dia pergi ke tempat yang sudah dituju untuk melakukan hajatnya. Kemudian Angga mengantarnya sebentar sampai ke tempatnya. Kemudian saat dia melakukan kegiatannya itu, tiba-tiba dia melihat ada sekelebat bayangan hitam melintasi dia di depannya ya. Nah, dia kaget memang, tapi ya dia biarkan saja. Untuk beberapa saat dia mengira itu adalah Angga, teman yang tadi mengantarkannya. Padahal menurut Angga saat itu dia berada di posisi yang lumayan jauh dan gak mungkin lah dia berada di dekat orang yang sedang melakukan kegiatan itu, BAB. Nah, namun ya setelah itu dia diabaikan ke kejadian tersebut. Nah, berselang lama kemudian ada hal yang aneh lagi, yaitu dia mendapatkan lemparan kerikil. Nah, itu ya tentunya awalnya memang tidak ada pengaruh apa-apa, ya cuma sekedar dia pikir temannya juga iseng gitu. Tapi setelah itu ketika dia hendak menyelesaikan kegiatannya itu, tiba-tiba ada sebongkah batu berukuran kelapa kecil menimpa lututnya dengan cukup keras, dan itu benar-benar membuatnya kaget. Dan dia cepat-cepat menyelesaikan hajatnya, kemudian dia pun berlari keluar dari semak-semak yang tadi tempat dia melakukan kegiatannya dengan keadaan yang cukup ketakutan ya, bukannya pucat pasi. Dia melewati teman-temannya sambil berlari, dan teman-temannya tentu merasa kaget. Nah, ketika itu teman-temannya berusaha mengejarnya, "Hei, kamu kenapa?" gitu. Terus pas dia berbalik badan ke hadap teman-temannya, mukanya benar-benar berubah pucat sekali, kayak orang ketakutan. Nah, di sanalah terlihat jelas kakinya sudah berubah bengkak lumayan besar dan berwarna biru. Melihat kondisi si Awan itu, akhirnya teman pun memapahnya untuk masuk ke tenda. Nah, dua kejadian tersebut kemudian diketahui oleh teman-temannya semua, dan mereka pun akhirnya berinisiatif untuk memberitahukannya pada Kuncen yang sedari awal sudah berada di rombongan tersebut. Nah, akhirnya Kuncen pun itu dengan agak emosi berkata, apa yang sudah mereka berdua lakukan ini. Nah, akhirnya teman-teman pun menceritakan kronologinya sejak awal sampai mereka mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, akhirnya Kuncen pun dengan agak kesal, tentu sangat kesal ya, karena mereka sudah diperingatkan sejak awal bahwa ada pantangan-pantangan yang gak boleh dilakukan, tapi dua anak ini benar-benar yang melanggarnya. Namun tak lama kemudian Kuncen pun berkata bahwa dia akan pulang ke rumahnya untuk mengambil obat, dimana rumahnya itu tentunya bukan di atas gunung ya, dia harus menuruni gunung lagi untuk kembali mengambil obat. Karena agak heran ya, mereka diam sebentar, karena nggak mungkin kan seorang itu bisa nurunin gunung kemudian akan tiba dengan cepat lagi ya. Tapi ya mereka mengangguk aja untuk mengiyakan gitu. Akhirnya si Kuncen pun kembali ke rumahnya untuk mencari obat. Nah, di sanalah si Wanda mengatakan bahwa dia mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya dan suara gamelan yang lumayan keras di telinganya.
Tak berapa lama, sekitar 3 jam kemudian, kucing pun kembali ke tempat mereka, ke tenda mereka, dengan membawa sebotol air mineral dan sebuah bungkusan berisi ramuan. Ya, entah apa itu. Dan air mineral itu pun diminumkan kepada keduanya. Dan ramuan yang dia bawa itu dibalurkan ke kaki si awan untuk mengurangi pembengkakan mungkin ya. Setelah kejadian itu akhirnya si Wanda sudah mulai tenang dan bisa tertidur. Begitu juga si Awan sudah tidak merasakan terlalu nyeri lagi di lututnya. Keesokan harinya mereka pun pulih seperti sedia kala. Walaupun lutut si Awan sudah tidak membiru dan agak lebih berkurang lah pembengkakannya. Mereka menginap di sana sekitar 5 hari dan tidak ada kejadian apapun setelah itu. Di hari ke-6 mereka pun akhirnya memutuskan untuk menuruni. Berapa lama mereka melakukan perjalanan pulang, si Angga yang sebagai navigator tidak mengalami kejadian apapun hingga di tengah perjalanan mulailah dia yang selanjutnya mendapatkan gangguan dan kejadian di luar nalar. Bermula ketika salah seorang pendaki perempuan yang sebut saja namanya Ita yang baru pertama kali ikut mendaki perjalanan. Dia berjalan dengan cukup lambat sehingga pada akhirnya dia pun berada di depan si Angga. Setelah beberapa lama berjalan, Ita tersebut mengatakan bahwa dia sedang datang bulan dan ingin mengganti pembalut. Dengan agak kaget, Angga pun akhirnya mengiyakan juga untuk berhenti sejenak untuk memberikan waktu kepada Pita untuk mengganti pembalutnya. Tak berapa lama kemudian, cuaca tiba-tiba mulai berubah. Hujan turun disertai angin yang cukup kencang berhembus dan kabut-kabut mulai menutupi jalur pendakian tersebut. Karena perubahan cuaca tersebut, para rombongan pun mulai menyiapkan jas hujan untuk melindungi diri dari guyuran hujan. Tak berapa lama kemudian, Ita sudah selesai dengan kegiatannya, kemudian kembali lagi ke rombongan. Nah, karena hujan tersebut, rombongan sempat berhenti sejenak dan duduk-duduk. Salah satu dari rombongan, sebut saja namanya Joe, dia tiba-tiba bergumam sendiri, dia bicara sendiri gitu. Angga pun ya penasaran, akhirnya dia bertanya kepada si Joe sudah bicara dengan siapa? Si Joe ini kemudian bilang, ada nih temen. Nah, Angga merasa aneh karena di dekatnya itu tidak ada siapa-siapa. Setelah dia ingat memang Joe itu memiliki sedikit kelebihan karena dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Tapi Angga akhirnya diam saja, tidak menanggapi ataupun merespon apa yang dibilang sama Joe tersebut. Setelah itu mereka pun kembali memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun gunung. Karena si Pita berjalan cukup lambat, akhirnya mereka sepertinya tertinggal oleh rombongan mereka. Dan kondisi juga sedang berkabut, jarak pandang sudah semakin sempit dan membuat si Pita kemudian merasa agak panik. Kemudian memanggil salah satu rombongan yang which is di situ dia itu adalah pamannya, sebut saja namanya Boim ya. Kemudian Pita pun memanggil namanya dengan cukup kencang dan tiba-tiba di belakang itu ada suara yang menyahuti si Pita ya. Dia bilang oi, si Angga berpikir bahwa itu memang si Boim gitu ya. Karena itu dia merasa bahwa ya aman-aman saja perjalanan mereka, walaupun dia merasa agak kaget karena Pita itu memanggil nama seseorang, padahal itu merupakan sebuah pantangan memanggil nama seseorang itu di daerah seperti itu. Dengan berjalan agak perlahan karena kondisi jalan yang mereka tidak bisa melihat dengan jelas, namun saat itu Angga pun menyadari bahwa orang sudah benar-benar tidak terlihat lagi di depan mereka. Jadi Angga pun merasa mulai panik
panik ya, jadinya dia memutuskan untuk ya udah kita berhenti aja di sini. Akhirnya mereka berdua pun berhenti di sebuah tempat yang ada batu besar, di mana mereka hanya duduk di sana sebentar. Setelah berpikir beberapa saat, Angga pun berkata kepada si Pita untuk menunggunya sebentar di sana, karena dia ingin mencari jalan sekitar yang mungkin bisa mereka lewati untuk segera menemukan rombongan mereka. Akhirnya Pita pun mengiyakan. Angga pun berjalan beberapa saat, kemudian berhenti sejenak di sebuah tempat yang tentunya disentuh tidak bisa melihat terlalu jelas. Nah, di sanalah dia mulai melantunkan istighfar di dalam hati, beristighfar, kemudian di dalam hati dia berkata, jaga saya, jaga saya, jaga saya. Saya datang dengan selamat dan saya pun ingin pulang dengan selamat. Dan itu yang dia katakan di dalam hati. Nah, tak berapa lama kemudian cuaca pun mulai berubah menjadi terang. Nah, di mana saat itu barulah dia menyadari bahwa dia berdiri di atas jurang. Ya, di kirinya ada jurang, di kanan ada jurang, di depannya ada jurang. Nah, di mana saat itu dia berada di Bukit Penyesalan. Padahal di awal dia sudah diperingatkan bahwa jangan sampai dia itu berada di Bukit Penyesalan. Tapi ternyata ya takdir mengatakan bahwa mereka sampai di sana. Di sanalah dia mulai di antara kaget tapi bersyukur juga dia tidak melangkah terlalu jauh dan tidak sampai terjadi sesuatu yang mencelakakannya. Kemudian saat itu dia bisa melihat lah rombongannya sudah berada di bawahnya dia dan cukup jauh. Di sana mereka seperti berdiam menunggu mereka untuk bisa segera menemukan rombongan, dan akhirnya bergegaslah dia kembali menuju tempat si Pita duduk. Nah, dia pun mengajak Pita untuk segera mengikuti arah yang benar menuju rombongannya. FYI, sejak tadi dia sudah benar-benar merasa ada hal yang aneh, yaitu pundaknya berasa sangat berat sekali, seperti dia membawa sesuatu di ranselnya itu kayak membawa batu gitu. Padahal di dalam tasnya itu sendiri cuma ada botol air mineral. Nah, di sanalah dia yang benar-benar wah, ini nggak bener ini. Sepertinya ada yang mengikuti mereka benar-benar dari belakang. Dan itu terus-terusan terpikir di kepalanya si Angga itu selama perjalanan itu. Dan rasa yang dia rasakan itu dia rasakan sekali setelah Pita selesai mengganti pembalutnya, dan itu benar-benar terpikir terus di dalam benaknya selama itu. Nah, ketika mereka tiba di sana di rombongannya, Kuncen pun akhirnya mengatakan, ya sudah, kalian masuklah ke rombongan, biar yang di belakangmu saya yang urus. Nah, di sanalah Angga kaget juga. Oh iya, ternyata memang benar ada yang mengikuti kami belakang. Akhirnya setelah melakukan pembersihan, Angga pun merasa sudah tidak merasa terbebani lagi sesuatu di belakangnya. Kemudian mereka pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Ceritanya nggak berhenti di situ aja. Memang mereka pulang dengan selamat, dimana Angga pun pulangnya itu dalam kondisi pegal semua badannya, terutama di bagian pundaknya. Keesokan harinya dia pun mendapat kabar mengenai si Pita. Pita pun mengalami sebuah kejadian yang mistis yang menurut dia itu berkaitan sekali dengan kegiatan mereka beberapa hari kemarin, di mana dia bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek yang berpakaian seperti penduduk pedalaman ya, yaitu sebut saja penduduk Bayan. Di sana ya ada namanya penduduk yang berasal dari wilayah Bayan, di mana kakek-kakek tersebut dengan agak kesal mengatakan sesuatu, di mana saat itu si Pita tidak terlalu paham karena dia menggunakan bahasa asli dari suku Bayan tersebut yang ada di daerah Bayan. Yang bisa dia pahami adalah di mana dia mengatakan bahwa kamu sudah tidak sopan di wilayah kami. Nah, saat itu kemudian
Dia mengatakan bahwa untung temanmu yang satu lagi itu pulang dengan selamat, karena dia masih memiliki sopan santun saat itu. Kalau tidak, tentu dia tidak akan pulang dengan selamat. Nah, kira-kira seperti itulah yang ditangkap oleh kita. Nah, Angga pun yang mendengarkan itu, akhirnya tanya-tanya, kok bisa hal itu terjadi pada mereka? Ternyata setelah dia mencari tahu penyebabnya, yaitu ya karena si Pita itu saat mengganti pembalut itu tidak permisi dulu. Nah, karena itu menurut mereka adalah merupakan cara kita untuk menghargai atau bersopan santun lah di sebuah tempat yang tentu sakral lah dianggap oleh orang-orang sekitar, karena itu daerah pegunungan ya. Setelah semua kejadian yang mereka alami sudah tidak ada lagi gangguan, dan di sanalah kita bisa tahu lah ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan menurut sobat, apakah pelajaran yang bisa kita dapatkan di sana dari kisah ini? Tentu banyak sekali ya. Untuk sobat yang sudah tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin dari sobat-sobat semua ada yang punya kisah mistis lain yang serupa atau mungkin berbeda tentang pendakian. Jika ingin berbagi, silahkan DM saya biar kita bisa menceritakannya kembali kisahnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.